Selamat sore pemirsa setia channel KMB Management Consulting Firm. Saya Zikrin Rohman di sini akan menjadi host untuk kita bincang-bincang santai di sore hari ini ya Mas. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Andri. Oh Mas Andri. Mas Andri ini sebagai salah satu konsultan di KMB Management Consulting Firm kan sebagai narasumber kita di sore hari ini. Nah, jadi setiap kita ada kegiatan itu pasti kita akan melakukan namanya perencanaan. Misalnya kita mau nikah gitu, pasti kan direncanain dulu itu gimana gitu. Atau kita misal mau pergi liburan itu juga kita harus rencanain dulu. Kita mau liburan kemana, naik apa dan lain sebagainya. Nah begitu juga kalau kita membangun sebuah perusahaan, kita mau membangun perusahaan tentunya kita butuh perencanaan yang matang. Nah di sore kali ini kita akan membahas mengenai rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP. RJPP itu atau rencana jangka panjang perusahaan, menurut Mas Andri itu apa sih sebenarnya? Baik, gini Zikri, sebetulnya rencana jangka panjang perusahaan itu hampir sama dengan gimana kita menyusun perencanaan-perencanaan pada umumnya. Namun tentu yang membedakan rencana jangka panjang perusahaan ini sifatnya sangat strategis, karena kita bicara tentang masa depan perusahaan, kita bicara pengembangan perusahaan 5 hingga 10 tahun ke depan, kurang lebih seperti itu. Jadi rencana jangka panjang perusahaan ini juga salah satunya termuat bagi perusahaan BUMN, terutama juga termuat dalam keputusan Menteri BUMN nomor 3 tahun 2023 yang memuat tentang tata cara penyusunan rencana jangka panjang perusahaan. Jadi wajib ya Mas, untuk BUMN itu wajib menyusun ya? Untuk BUMN betul ya, ada kewajiban untuk menyusun rencana jangka panjang perusahaan, dan juga sudah diberikan panduan dari Menteri BUMN sendiri apa-apa saja yang sekiranya perlu termaksud dalam rencana jangka panjang perusahaan. Oh iya, jadi RJPP tadi kalau saya simpulkan ya dari Mas Andri itu rencana strategis gitu ya, yang kurang lebih 5-10 tahun ya Mas? Umumnya 5-10 tahun yang nanti ada di dokumen yang itu bisa jadi panduan ya, pedoman perusahaan untuk menjalankan bisnisnya selama 5-10 tahun ke depan gitu ya Mas. Nah terus manfaat menyusun RJPP itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi kenapa kok perusahaan itu harus menyusun RJPP gitu? Baik, jadi manfaat kita menyusun RJPP itu sebetulnya sangat banyak Mas Zikri. Apalagi yang disebutkan Mas Zikri tadi bahwasannya RJPP itu adalah pedoman bagi perusahaan dalam pengembangan perusahaan 5-10 tahun ke depan. Tentunya dokumen strategis ini yang akan jadi guideline bagi perusahaan, kemana perusahaan ini akan melangkah, apa keputusan yang akan diambil, kemudian pertimbangan apa yang sekiranya perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik itu dari sisi keuangan, bisnis, kemudian manajemen risiko dan sejenisnya. Sehingga dokumen RJPP ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk melangkah untuk mengembangkan perusahaan 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, dokumen RJPP ini tentunya juga dapat dilakukan atau dimanfaatkan sebagai bentuk evaluasi perusahaan, karena salah satu bagian yang termasuk dalam dokumen RJPP umumnya adalah evaluasi, sehingga kita bisa melihat performa perusahaan paling tidak sekiranya 5 tahun ke belakang ini seperti apa. Apakah perusahaan sudah beroperasi dengan baik, kemudian apakah ada target-target yang sudah ditentukan sebelumnya tapi belum tercapai. Nah, umumnya kita juga mengevaluasi hal itu, kemudian kita tentukan solusinya seperti apa dari target-target yang belum tercapai tadi. Strategi seperti apa yang seharusnya dilakukan perusahaan, kemudian eksekusinya bagaimana. Nah itu kalau di dokumen biasanya kita sebut sebagai rencana aksi. Harus ngapain ini kita perusahaan supaya target-target yang sebelumnya tidak tercapai atau belum terrealisasi ini bisa direalisasikan atau mungkin bisa katakan diperbaiki di periode selanjutnya. Kemudian di dokumen RJPP umumnya kita juga berbasis risiko dalam penyusunannya, sehingga ketika kita melangkah, ketika kita menuju arah tertentu dalam pengembangan perusahaan, kita juga memperhatikan aspek risiko, sehingga kita tidak hanya melangkah tapi kita juga tahu rambu-rambu apa yang perlu kita perhatikan. Kurang lebih seperti itu Mas Zikri. Oh iya, berarti Mas Andri ya, kurang lebih tadi saya ada tiga manfaat ya. Pertama sebagai guideline atau arah ya, istilahnya peta lah ya Mas, untuk 5-10 tahun ke depan perusahaan itu. Terus kedua sebagai bahan evaluasi ya, yang
sebelum-sebelumnya itu gimana, dan juga nanti dicarikan solusinya. Nah, lalu yang terakhir adalah tadi sebagai panduan risiko ya, kita harus bagaimana untuk menghadapi risiko-risiko yang ada gitu ya Mas, untuk manfaat dari menyusun RJBP itu sendiri gitu. Ya. Satu lagi Mas Iki, umumnya di dokumen RJBP ini juga memuat rekomendasi-rekomendasi strategis, apa saja strategi yang sekiranya fit dengan arah pengembangan perusahaan. Nah, jadi di dokumen RJBP ini kita juga membahas arah pengembangan perusahaan yang diinginkan baik dari stakeholder maupun shareholder perusahaan itu seperti apa. Nah, baru kita rumuskan kemudian rekomendasi strateginya yang bisa dilakukan oleh perusahaan, wujudnya, actionnya itu seperti apa. Oh iya, jadi kayak itu tuh rangkuman aspirasi banyak stakeholder gitu ya di satu dokumen itu gitu. Karena RJBP ini kan kita membawa banyak aspirasi, kita nggak cuma merumuskan rekomendasi strategi atau kita merumuskan aspek-aspek RJBP itu berdasarkan dari mimpinya konsultan saja. Nah, jadi konsultan itu bukan sebagai penulis mimpi kalau di RJBP, tapi konsultan itu sebagai pengumpul mimpi. Nah, jadi mimpi dari para stakeholder, shareholder, baik itu dari top level hingga bottom level perusahaan, itu sebisa mungkin kita jaring semua aspirasi, mimpi-mimpi dari orang-orang, sehingga ketika kita merumuskan apa yang kita tulis di RJBP itu menjadi sesuatu yang relevan dan memang diharapkan oleh para stakeholder dan shareholder perusahaan. Jadi kalau kita merujuk pada keputusan Menteri BUMN yang sebelumnya disebutkan, paling tidak dalam RJBP itu ada sekitar 5 aspek Mas Ikri. Jadi yang pertama ada terkait dengan pendahuluan. Nah, itu memuat latar belakang penyusunan RJBP. Kemudian ada visi misi perusahaan dan arah pengembangan umum perusahaan. Kemudian yang kedua ada evaluasi perusahaan. Umumnya dilakukan pada kurun waktu 5 tahun ke belakang. Nah, di bagian ini penyusun atau konsultan ya mengevaluasi kinerja perusahaan selama 5 tahun ke belakang itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada penentuan posisi perusahaan saat ini. Nah, umumnya kita menggunakan beberapa alat seperti IE Matrix, kemudian matriks daya tarik daya saing, dan berbagai alat manajemen strategis lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa. Untuk melihat di mana sih posisi perusahaan saat ini. Kemudian sebagai asumsi bagi konsultan juga dalam merekomendasikan atau merumuskan strategi ke depan nanti seperti apa. Kemudian yang keempat adalah asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam penyusunan RJBP. Umumnya meliputi ada asumsi makro dan asumsi mikro. Asumsi mikro berkutat pada perusahaan, sedangkan asumsi makro berkutat pada lingkungan eksternal perusahaan, seperti menggunakan kerangka Pestel dan kerangka-kerangka asumsi makro lain sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan ke depannya. Nah, ini merupakan inti dari RJBP yang mana ini yang akan jadi guideline bagi perusahaan dalam 5 tahun ke depan nanti akan seperti apa. Jadi itu ya tadi pemirsa semuanya, tadi kita sudah mendengarkan apa itu tentang RJBP dari Mas Andri. Ya, makasih banyak Mas Andri, ini ilmunya sangat banyak loh, kita jadi bisa tahu apa itu RJBP, terus gimana cara buatnya. Tadi juga sudah di-spill dikit ya tentang alat-alatnya gitu. Nah, jadi rencana jangka panjang perusahaan ini salah satu hal penting yang harus dilakukan atau harus disusun untuk pengembangan perusahaan ketika kita ingin mengembangkan perusahaan 5-10 tahun ke depan. Nah, rencana jangka panjang perusahaan ini juga relate yang seperti topik kita kemarin, yaitu GCG gitu ya, Good Corporate Governance. Jadi RJBP ini bisa membantu tercapainya GCG tersebut. Mungkin itu saja untuk sore ini ya Mas Andri. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. See you in the next video. Terima kasih.